Saya doakan kita semua sehat dan bahagia semuanya. Dan sekali lagi, bagi yang kameranya belum open, tolong di-on-kan ya. Kecuali tadi ini Retno Asri sudah minta izin katanya gitu. Ya, malam hari ini akan ada seseorang yang sangat baik hati banget karena beliau itu akan membagikan pengalamannya yang sangat luar biasa sekali dan sangat kompeten di bidangnya, dan ini pastinya akan bermanfaat buat kita semua. Jadi tolong berdengar-dengar dengan baik-baik, buka hati, buka pikiran, kalau perlu ya siapkan catatan gitu, karena nanti pasti akan ada banyak hal yang Anda akan wow, ternyata ini jawaban doa-doa saya selama ini. Oke, sekali lagi tanpa panjang lebar, inilah dia Mas Sofyan Razi yang akan menemani kita semua beberapa saat ke depan. Halo Mas Sofyan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam. Ya, malam Desi. Malam Mas Sofyan. Yo, apa kabar? Sebet apa kabar? Baik. Baik. Oke Mas, tanpa panjang lebar silakan Mas Sofyan. Oke, ya thank you buat teman-teman yang sudah hadir. Santai aja ya, kita sharing-sharing di Minggu malam karena besok kan tanggal merah ya. Jadi nggak keburu-buru gitu ya, santai aja. Besok masih libur. Oke, kali ini memang kita mau ngobrol-ngobrol, sharing. Bentar kok ini hilang. Ya, oke. Ya, kita sharing tentang ini ya, bisnis ya. Berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan peluang usaha, di mana 2 tahun terakhir ini banyak orang yang kebingungan ya di luar sana karena tiba-tiba kehilangan pekerjaan, kehilangan income dan sebagainya gitu. Dan nggak kerasa sekarang udah masuk di 2022 ya. Kira-kira kita mau ngapain nih? Memang sekarang udah mau mendekati ke Maret gitu ya, bulan ketiga, tapi it's okay karena ini masih suasana tahun baru gitu ya. Jadi kepikir mau ngapain gitu kan, mau bisnis apa gitu kan. Nah, hari ini, malam ini memang kita mau sharing bahwa ada satu peluang di mana kalau kita sama-sama tekuni ini ya, seriusin ini, dan income-nya itu benar-benar mengalir gitu ya, dan nggak cuma kita sendirian, tapi kita bisa beramai-ramai gitu, dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan siapapun lah yang punya misi, visi yang sama dengan kita ya, pengen satu perubahan hidup kita start di tahun 2022. So, teman-teman yang bisa buka kamera, buka aja, jadi kita bisa ngobrolnya, bisa saling ngeliat gitu ya. Jadi siapa tahu nanti di luaran bisa ketemu, jadi udah saling kenal gitu. Tapi kalau memang ada challenge di sinyal gitu ya, atau ada challenge yang lain, ya it's okay, kita mulai aja. Oke. Ya. Dan satu lagi Mas, mohon maaf nih, yang namanya belum di-rename ya, tolong di-rename namanya, kan gak asik ya, nanti dipanggil Mbak OV2043. Sopo ikut. Ya. Oke, silakan Mas. Oke, ya. Saya mulai share screen ya. Mudah-mudahan ini bisa lancar semua. Oke, teman-teman, bahwa sekarang ini banyak tawaran bisnis ya. Kira-kira saya mau bisnis apa di tahun 2022 gitu. Nah, sebelum saya cerita banyak tentang bisnis, boleh nggak kita ngelihat ini nih, bahwa sebagian besar mungkin udah tahu ya bahwa populasi dunia sekarang kurang lebih sekitar 7,9 billion atau 7,9 miliar gitu. Dan ternyata ada satu kondisi di mana mereka masuk ke kategori seorang milioner ya, kaum milioner lah gitu. Tapi memang nggak banyak, ini kurang lebih sekitar 56,1 million atau 56,1 juta. Kalau diprosentasekan itu hanya 0,79. Nah, kalau ada pilihan kan sebenarnya orang kepingin ke sini ya, masuk menjadi milioner ya, menjadi jutawan US dollar lah seperti itu gitu. Nah, menariknya memang malam ini kita bersama dengan FFG, satu komunitas yang start di Indonesia, berdiri di Indonesia, tapi sekarang sudah merambah ke mancanegara ya. Komunitas ini mengajak kita untuk masuk ke kategori milioner bahkan bilioner gitu. Kenapa seperti itu? Mereka sudah start program ini dan sudah ada 14 orang yang kategorinya masuk sebagai milioner ya, di mana income-nya mereka ini adalah 1 juta US dollar atau kurang lebih 14,5 miliar
bahkan sampai dengan 1 miliar US dollar atau 1 billion ya gitu. Nah, mereka ini tidak hanya teman-teman kita di Indonesia ya, tapi juga di negara lain, di Singapura, di Afrika gitu ya, beberapa negara di Afrika, bahkan nanti akan muncul lagi, akan lahir lagi orang-orang baru lagi ya dari negara yang lain lagi gitu. Jadi artinya komunitas ini punya satu platform, punya satu konsep di mana kalau kita seriusin, kita semua bisa masuk ke sini gitu. Dan saya juga sangat antusias gitu. Kenapa saya antusias? Makanya saya ajak teman-teman untuk bisa melihat ini gitu. Nah, teman-teman sebelum saya lanjut ya, kira-kira mau nggak diajak punya income 1 juta US dollar? Kayaknya kok wah keren banget kali. Oke, siapa yang mau bisa raise hand gitu ya, bisa kasih jempol. Oke, saya lanjut ya. Nah, memang caranya adalah harus masuk ke business owner. Nah, di sini ada 4 kuadran atau ada 4 pilihan sebenarnya. Tapi kalau bicara tadi ya, masuk ke kategori sebagai milioner itu adalah di business owner dan lanjut menjadi investor. Memang di luar itu ada pilihan yaitu sebagai employee atau self-employed, dan ini kebanyakan populasi dunia 95%-nya ada di sini gitu. Hanya 5% ada di business owner atau di investor, sangat kecil ya. Kalau tadi kan 0,7% yang sudah menjadi seorang miliuner. Dan kalau kita lihat ternyata persentase itu terbalik kalau kita bandingin dengan kekayaan yang ada, bahwa 95% kekayaan di dunia ini dikuasai oleh business owner dan investor. Dan hanya 5% yang dipegang atau dinikmati oleh employee dan self-employed. Nah, kalau kita melihat, ini kan sebenarnya fakta ya, fakta bahwa kalau kita hanya di E dan di S, kita hanya mendapatkan 5% dari total kekayaan dunia gitu. Nah, setelah kita tahu ini, pengen nggak kita pindah kuadran, yaitu ke B ya, ke business owner, bahkan nanti menjadi investor. Kira-kira mau atau mau? Pasti mau lah ya, karena ini pilihan yang menarik banget gitu. Masuk ke orang yang memang persentasenya kecil gitu, tapi dari sisi kekayaannya ini besar banget gitu. Nah, caranya sederhana sebenarnya, kita berkolaborasi dengan 2 organisasi dunia ya. Kalau saya bilang kenapa dunia, karena organisasi ini ya, perusahaan ini sudah menyebar ke 5 benua, yaitu BizWorld dan FFG. Nah, di sini saya kategorikan ya, BizWorld itu perusahaan seperti hardware, jadi kayak komputer ya, komputer ada hardware dan ada software. Nah, menariknya kita sebagai operator, tapi operatornya kan kita pingin hardware dan software ini berjalan bagus. Jadi artinya kita harus mencari hardware dan software yang bagus gitu. Nah, menariknya di depan Bapak dan Ibu ada BizWorld dan FFG yang sudah proven berjalan gitu, dan proven membawa 14 orang ini menjadi seorang miliarder gitu. Dengan berbagai macam latar belakang ya. Ada yang lulusan SMA, ada bahkan juga yang sekolahnya nggak jelas gitu ya. Ada juga yang S1 gitu, ada yang latar belakangnya pengusaha dan sebagainya gitu. Jadi apapun latar belakang Anda, ada kesempatan yang sama gitu. Yang penting kita berkolaborasi dengan 2 organisasi ini ya, di mana BizWorld adalah satu perusahaan yang global, bergerak di salah satu industri yang benar-benar sangat lagi in ya sekarang, yaitu industri kesehatan. Kita lanjut nih. Ini BizWorld perusahaannya. Saya akan tunjukkan profil tentang perusahaan ini ya. Jadi teman-teman biar tahu, buat teman-teman yang sudah pernah melihat, paling tidak memberikan wawasan lain ya. Ini adalah profil tentang. Suaranya kedengaran ya. In an ever-changing world, we are continuously driven to create fun and exuberant company culture in order to achieve everyone's goals. We firmly believe that everyone can be better. And this is where our story begins, a story of innovation, of dreaming beyond the ordinary, of empowering the common man, and eventually creating a business empire that not only dares to dream, but make those dreams come alive. Our story is driven by leaders who care deeply about establishing the 3H platform that could give the freedom of choice and the biggest dream of all, live in freedom. This is our company, BizWorld. The journey of BizWorld began in 2014. It has since gained a strong recognition in the region as a leading conglomerate in a diverse range of businesses, including networking, today, BizWorld is a renowned name with global operations in more than 30 countries across 5 continents. At BizWorld,
Our core strength lies in creating and sharing the ideals of healthy, happy, and harmony. We call it the 3H lifestyle. Live in freedom. We are committed to create infinite and exciting opportunities that will enrich the lives of our community, bring the best out of everyone. We take pride in our range of innovative products, which are developed and manufactured according to advanced standards and international accreditations. Having a strong brand presence across the globe and packed by smart lab professionals and industry experts as well as high-tech system support. We aspire to amp up to the next level. The dream has grown bigger. We believe we can be even better, pushing the limits with our new products and services. Solid platforms and a renewed impetus, coupled with one of the most rewarding marketing plans in the industry. The result? A cutting-edge unified global platform that combines the strength of our members, the power of technology, and future consumer needs. In today's borderless digital business world, millions of people worldwide are helping to write our story, and we welcome you. Seize the opportunity for a life turnover. BizWorld, your all-in-one solution to live in freedom. We create, we share. Together we can make a difference. We are one. Oke, ini adalah BizWorld ya, profilnya perusahaan BizWorld. BizWorld head office-nya di Malaysia dan sekarang sudah berkembang ke 5 benua ya, ada sekitar 20 kantor cabang, tapi operasinya itu di lebih dari 70 negara. BizWorld itu platformnya adalah ini. Dia bermain atau fokus di industri kesehatan. Kenapa di industri kesehatan? Karena kita tahu ya, di tahun 2018 nilai dari industri kesehatan ini kurang lebih 4,2 triliun US dollar gitu. Triliun US dollar ya. Jadi bukan rupiah triliunnya. Jadi kebayang angkanya besar sekali. Dan ini bertumbuh 3,1% di tahun 2018 sampai saat ini. Dan kita tahu di 2 tahun terakhir kita ada pandemi ya, ada COVID. Selama pandemi, industri ini justru berkembang karena ini kan industri yang orang semua kepingin sehat gitu ya. Nah, ada 4 produk yang ditawarkan oleh perusahaan ini, yang produk ini ternyata memang sudah ada di pasar ya, dan marketnya besar sekali. Yaitu yang pertama pembalut, kemudian yang kedua adalah Alpha Meta. Alpha Meta ini adalah makanan kesehatan ya, raw material raw food untuk sel kita, perbaikan sel kita, kemudian Alpha Spin dan iSolution. Nah, memang hari ini saya nggak bahas tentang produk ini, tapi intinya ada 4 produk yang sudah didistribusikan ke 5 benua. Dan ini sudah proven ya, diterap oleh market dan pasarnya besar sekali. Oke, nah kenapa BizWorld menjadi satu yang menarik ya? Karena BizWorld adalah partner yang ideal untuk kita membangun bisnis secara global. Jadi walaupun kita ada di Jakarta ya, walaupun kita ada di Bekasi, ada di Karawaci, ada di manapun gitu ya, kita bisa start dari kota kita masing-masing, tapi bisa berkembang ke mancanegara gitu. Dan yang menariknya ada 12 platform, 12 item yang kita bisa lihat dan kita bisa bahas satu-satu. Kenapa ini menjadi menarik? Yang pertama adalah e-commerce digital. Jadi platformnya itu e-commerce digital ya, artinya ini nggak ada batas wilayah, nggak ada batas waktu gitu. Dan kita tahu ya, selama pandemi, bisnis yang tetap eksis, yang tetap berkembang, itu platformnya harus e-commerce digital ya. Jadi dia online, 24 hours ya, 24 jam dan 7 hari 1 minggu gitu. Kemudian yang kedua, kita nggak bisa lagi bisnis sendirian, kita harus berafiliasi atau berkolaborasi. Kalau kita sendirian kita repot gitu, tapi kalau berkolaborasi kita jadi sangat strong gitu. Bahkan menariknya, ada BizWorld yang sudah proven, jadi kita tinggal berkolaborasi atau berafiliasi aja dengan BizWorld sebagai partnernya. Nah, kemudian yang ketiga, marketnya global. Kenapa global ya? Karena sekarang dengan digital ya, dengan dunia e-commerce itu yang saya bilang tadi, nggak ada batas wilayah, nggak ada batas waktu gitu, dan kita bisa mengembangkan langsung. Contoh sederhana, kita kan ber-WhatsApp ya. Dalam hitungan detik kita bisa langsung berkomunikasi dengan orang lain di mancanegara gitu.
Hari ini kita tidur, tapi di negara lain itu pagi gitu, mereka langsung lagi beraktivitas gitu. Nah itu yang menarik. Jadi pada saat kita tidur, orang lain beraktivitas, artinya bisnis kita bisa jalan gitu ya. Kemudian yang keempat, ini investasinya kecil. Kemudian risikonya kecil, tapi potensinya besar. Ini teori ekonomi ya, bagaimana kita punya bisnis dengan investasi kecil, risiko kecil, tapi income-nya, potensinya tuh besar banget gitu. Ini bisnis idaman banyak orang nih gitu. Dan itu ada di BizWorld. Kemudian yang ketujuh, segmennya yang luas. Artinya kita pasarnya ya, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, dan orang-orang yang sangat senior gitu ya. Saya nggak bilang sepuh gitu, tapi senior. Sudah sangat senior S3 gitu. Kemudian bisnis ini sangat mudah diduplikasikan karena contoh tadi ya ada 4 produk. Produknya itu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi intinya pada saat kita sampaikan ke masyarakat, masyarakat sangat mudah untuk menerima produk ini gitu, sehingga sangat mudah untuk diduplikasikan. Termasuk dengan bisnisnya, karena bisnis ini adalah bisnis referensi, bisnis cerita lah gitu. Kita cerita ke orang lain, cerita ke pihak lain gitu. Pada saat mereka tertarik itu berarti bisnis kita jalan. Kemudian yang ke-9 ada residual income. Nah ini yang menarik. Mungkin teman-teman ada yang bilang, waduh saya sibuk nih, saya sibuk kerja, saya sibuk bisnis yang lain gitu. Nah pertanyaannya, sesibuk-sibuknya Anda, apakah berujung di residual income? Residual income itu apa? Adalah passive income. Jadi suatu saat nanti pada saat Anda pensiun gitu ya, pada saat Anda tidak aktif, tapi income-nya mengalir gitu. Dan menariknya income-nya nggak stop, terus dan terus dan terus dan terus, mengalir deras, deras dan deras gitu. Nah, pertanyaannya pada saat Anda sibuk sekarang, berakhirnya ada passive income-nya nggak? Ada residual income-nya nggak? Gitu. Oke, yang ke-10 adalah bisa diuangkan, monetizable. Gitu. Bisnis ini benar-benar real business, jadi ada uang yang kita bisa dapatkan. Dan menariknya kita bisa wariskan ke anak cucu kita. Nah, yang menarik, yang ke-12, ada support system, ada sekolahnya. Mungkin teman-teman bilang, saya nggak punya pengalaman bisnis, gimana caranya? It's okay. Ada tim, ada satu support system yang siap mendukung kita, siap mensupport kita, mengajarin kita dari nol gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, kalau kita bandingin ya, tadi kan ada modalnya kecil, resikonya kecil, tapi income-nya besar. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, ini kita lihat. Pendapatan yang diberikan oleh BizWorld itu mulai dari $500 sampai $800.000 per bulan, bahkan bisa unlimited karena ada residual income-nya itu. Dan menariknya, modalnya hanya $100 sampai $3.000. Jadi kalau dirupiahkan ya kurang lebih sekitar 1,5 juta gitu ya, sampai kurang lebih 30 juta, terserah Anda mau pilih yang mana. Jadi Anda punya semacam franchise ya, toko gitu, toko kecil, toko sedang, toko besar gitu. Tapi ini toko online nih, bukan toko kayak toko gitu, tapi dia online lewat virtual gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, jadi ada 4 kategori, silver, gold, platinum, diamond. Anda boleh pilih. Ini sebenarnya entry level, hanya istilah aja gitu. Toko kecil, toko sedang, toko besar. Anda boleh pilih. Kalau silver itu poinnya dari 50, gold itu 300, platinum 600, diamond itu 900 istilah ya. Jadi Anda bisa pilih salah satu dari produk ini atau kombinasi dari produk-produk ini gitu. Oke, saya lanjut. Nah, sebenarnya apa yang Anda dapat ketika Anda bergabung dengan BizWorld ya. Nah, ada 9 jenis bonus yang ditawarkan oleh perusahaan ini. Yang pertama adalah retail bonus, bonus jualan retail ya. Tapi kita nggak fokus di sini. Kita fokusnya adalah bagaimana membangun jaringan, membangun network. Karena ini adalah konsep networking. Jadi Anda dapat drive bonus, bonus langsung, kemudian grup bonus, tim bonus, unilevel bonus, generation leadership bonus, dan seterusnya. Intinya ada 9 bonus yang diberikan oleh Anda, oleh perusahaan ini kepada Anda gitu. Nah, satu bonus aja luar biasa ya, ini 9 gitu. Kebayang nggak ada 9 paket yang siap dikirimin gitu. Nah, saya akan jelasin, tapi memang nggak semua. Ada 2 yang saya jelaskan secara detail ya, yaitu yang pertama drive bonus. Drive bonus gini, Anda tertarik dengan produk ini, tertarik dengan konsep ini, kemudian Anda mulai referensi cerita ke 2 orang, minimal 2 orang. 2 orang yang kenal dengan Anda, yang baik dengan Anda, dan percaya dengan Anda. Dan saya yakin teman-teman pasti minimal katanya harus punya 4 minimal gitu. Kalau belum punya 4 jangan meninggal dulu. Nanti kalau meninggal nggak ada yang gotong, bahaya gitu. Kalau 2 pun juga bahaya kan, cuma jadi diseret gitu. Dan saya yakin teman-teman pasti punya teman yang percaya dengan Anda itu banyak. Di handphone Anda ada ratusan, bahkan ada ribuan gitu. Anda mulai ceritakan 1 orang, A dan B.
Pada saat A dan B tertarik untuk jalankan bisnisnya, dia tinggal pilih mau paket yang mana. Katakanlah A ambil paket Diamond. Diamond itu poinnya adalah 900 BV. B ambil Platinum 600 BV. Kita akan dapat 20% bonus langsung, 20% ya dari transaksi ini. Berarti 20% dari 900 dan 20% dari 600. Keluar 180 tambah 120. Jadi Anda dapat drive bonus $300. Asik atau asik? Dengan kenalkan 2 orang langsung dapat $300. Ini akan ditransfer langsung gitu loh. Dan ini adalah real transaksi, ada pembelian, ada penjualan gitu, dan komisinya keluar buat Anda. Nah, yang menarik, ada bonus yang kedua namanya grup bonus. Jadi artinya selain bonus langsung akan dikeluarkan grupnya, bonus grupnya. Kita tahu Diamond 900, poinnya Platinum 600. Akan dikeluarkan 12% dari, ada 2 poin, poinnya kecil dulu, 600. Berarti keluar $72 gitu. Nah, 12% dikeluarkan untuk yang join Diamond. Kalau Silver sampai Platinum hanya 10% gitu. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah worry, karena Anda yang Silver, Gold, Platinum, Anda bisa upgrade jadi Diamond untuk dapatkan 12% gitu. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi satu orang Anda bisa bangun 5 kaki, 5 grup, tapi memang awalnya kita bangun 2 grup dulu, A dan B. Nah, 2 grup ini itu akan diakumulasi poinnya. Suatu saat nanti bisa mencapai 125.000 poin. Nah, bayangkan kalau katakanlah Anda joinnya Diamond, berarti ada grup bonus 12% ya, kali 125.000. Jadi ada bonus dikeluarkan 15.000. Dan ini adalah angka bonus maksimum per minggu ketika Anda join di Diamond. Kalau Anda joinnya di Platinum memang nggak 15.000, dia turun gitu. 6.250 dan Gold juga turun, Silver juga turun. Jadi ini semacam kayak toko ya, toko kecil, toko besar, toko sangat besar. Toko kecil omsetnya pasti berbeda dengan toko yang besar gitu. Itu wajar karena investasinya berbeda ya, jadi klasifikasinya beda. Nah, menariknya lagi, kalau Anda sudah mencapai 125.000, sebenarnya ini di-upgrade lagi, khusus yang Anda join Diamond. Di-upgrade lagi sampai dengan 250.000. Jadi ada istilahnya Ocean Diamond. Nah, menariknya Ocean Diamond ini pengalinya bukan 12%, dari 20%. 20% dari 250.000. Jadi Anda dapat maksimum income itu 50.000 US dollar per minggu. Per minggu loh teman-teman. Luar biasa ya. Nah, 1 bulan itu kan masih 4 minggu ya. Kalau kita kali 4 itu akan keluar 200.000. Jadi artinya maksimum income kita di Diamond itu adalah 200.000. Kalau kita bangun 2 kaki. Bagaimana kalau kita bangun 5 kaki? Ada 4 kaki yang dibayarkan, kali 4 ya, 800.000 US dollar. Jadi masih ingat income yang di awal saya sebutkan 500 sampai 800.000. Angkanya datang dari sini. Nah, itu baru 2 bonus, tapi 2 bonus ini udah luar biasa gitu ya. Kira-kira teman-teman mau atau mau? Mau lah ya, income-nya gila-gilaan nih, saya lanjut nih. Nah, menariknya teman-teman, siapapun yang ada di sini, walaupun Anda belum punya pengalaman di bisnis, is okay. Ada FFG, ada komunitas Freedom Vietnam Global yang siap mensupport kita, siap membantu kita. Karena seseorang yang belum, katakanlah masih nol ya, nggak punya pengalaman, butuh ini nih, mindset, leadership, mental, karakter, attitude, value, dan skill. Jadi artinya ini adalah nilai-nilai yang memang kita ingin bangun. Jadi nggak cuma bicara bisnis, tapi bicara secara mental, spiritual kita di dalam. Dan itu lebih basic ya. Karena kalau bicara bisnis, bicara entrepreneur, nggak cuma bisnisnya aja, nggak cuma secara teknikalnya aja, nggak cuma hard skill-nya ya, tapi justru soft skill-nya, justru tentang mindset, tentang leadership dan sebagainya. Itu perlu dibangun. Dan menariknya, FFG ada training-trainingnya, ada sekolahnya gitu. Kita bisa lihat di sini ya, kita ada beberapa program yang tujuannya adalah membantu Anda mengupgrade ya, mengupgrade otak kita, mengupgrade skill kita, knowledge kita, attitude kita gitu. Kita ada namanya personal growth program, program baca buku 21 hari. Nanti detailnya kita bisa jelaskan ke Anda pada saat Anda bergabung. Kemudian ada Wealthy Cell, ada pertemuan online yang kita lakukan setiap minggu. Isinya sama untuk mengupgrade kita punya skill ya, kita punya knowledge dan kita punya attitude.
Kemudian kita ada bootcamp, ada network camp, bahkan sebentar lagi nih kalau Anda lihat di virtual background saya ya, ada Victorious Night yang kita akan adakan tanggal 26 bulan 7 dan ini sifatnya global. Jadi akan ada ribuan orang dari berbagai kota, berbagai negara ikut satu seminar di layar Zoom dan akan ada 14 orang miliarder yang sharing kepada kita bagaimana caranya, langkah-langkahnya, kiat-kiat suksesnya seperti apa gitu. Jadi buat kita sudah disiapkan satu program, jadi kita tinggal fotokopi aja, copy and paste gitu. Nah di luar gitu kita ada Business Life Inspiration dan banyak program-program yang lain diberikan oleh FFG. Nah menariknya FFG ini sudah berkembang ke kota lainnya, bahkan ke negara lainnya. Ini ada FFG Hong Kong, ada Papua New Guinea, kemudian ini ada di Kamerun, ada di Benin, ada di Washington. Mungkin teman-teman sebagian belum tahu nih ada di mana nih Togo, Benin gitu ya. Ada di Gabon, bahkan ada sampai di Vanuatu. Oke. Nah, Paunggi adalah founders FFG. Paunggi ini adalah seorang lahir dari Indonesia ya, bahkan dari Tarakan. Dulu beliau punya background sebagai orang yang terlahir miskin gitu ya, tapi benar-benar bisa bangkit dan menjadi orang yang super duper kaya gitu. Bahkan membentuk FFG ya, satu sekolah bisnis, satu support system yang sudah melahirkan 14 orang miliarder di dunia ini ya, dunia FFG. Bahkan akan banyak lagi lahir gitu. Nah, menariknya beliau ini menjadi ini nih yang menarik ini. Saya lanjut sini nih. Partnernya John C. Maxwell. Kita tahu John C. Maxwell ya, bapak leadership dunia gitu. Dan Paunggi menjadi salah satu dalam timnya John C. Maxwell untuk memberikan training. Dan menariknya Paunggi juga sudah menjadi profil di majalah Networking Times ya. Nah, Networking Times ini majalah di Amerika, tapi didistribusikan ke lebih dari 100 negara gitu. Dan menariknya Paunggi menjadi satu-satunya orang Indonesia dan satu-satunya orang Asia yang masuk di situ gitu. Luar biasa ya. Nah, FFG tidak hanya bicara bisnis, FFG juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi artinya FFG itu menjadi satu komunitas positif dan suportif buat kita semua. Oke, saya lanjut. Nah, teman-teman, di FFG ada program yang namanya Achiever Program. Program bagaimana menjadi seorang miliarder, bahkan menjadi seorang bilioner gitu. Ada tahapan-tahapan yang kita memang harus lalui gitu, kayak jenjang karir ya. Awalnya adalah achiever, bagaimana menjadi achiever. Kemudian menjadi executive achiever, menjadi senior achiever, grand achiever, kemudian grand achiever star 1, star 2, bintang 1, bintang 2 ya, bintang 3, bintang 4 dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah berada di grand achiever star 1, sebenarnya kita masuk ke kategori sebagai M2B elite team, sudah masuk sebagai seorang miliarder, bahkan menuju untuk menjadi bilioner gitu. Nah, artinya cuma ada 8 step, 8 langkah gitu yang kita harus lalui gitu. Nah, seorang achiever itu adalah langkah pertama, step pertama. Pada saat Anda mulai melahirkan satu achiever kiri, satu achiever kanan, maka Anda menjadi executive achiever. Kemudian pada saat Anda melahirkan satu executive achiever kiri dan satu di kanan, Anda naik level menjadi senior achiever. Kemudian pada saat Anda melahirkan satu senior achiever di kiri, satu senior achiever di kanan, Anda lahir menjadi seorang grand achiever. Dan menariknya pada saat Anda mulai melahirkan satu grand achiever kiri, satu achiever kanan, Anda masuk sebagai grand achiever star 1, bintang 1. Dan seterusnya, bintang 2, bintang 3. Ini adalah jenjang karir atau jenjang di mana Anda bisa seriusin di sini gitu. Nah, kalau bicara angkanya, berapa sih yang saya dapat di dalam bisnis ini pada saat saya ikutin Achiever Program? Nah, yang pertama, ini adalah program 1 bulan. Jadi pada saat Anda join, Anda ikuti program ini 1 bulan, 1 bulan artinya Anda merekrut atau mereferensi minimal ke 5 orang direct sponsor Diamond, yang mereka join Diamond. Nah, pada perjalanannya Anda akan ketemu juga yang join Silver, join Gold, join Platinum, bahkan juga ada join Diamond gitu. Nah, kalau kita hitung-hitung ya, ini saya hitung dengan 2 bonus, direct bonus dan group bonus. Anda bisa dapat kurang lebih 14 juta. Kalau dirupiahkan ya. Kira-kira 1 bulan saya jalankan bisnis ini bisa menghasilkan 14 juta, itu asik atau asik banget? Asik banget ya. Asik banget gitu. Dan menariknya target kita nggak cuma berhenti di sini. Bagaimana Anda melahirkan achiever baru gitu. Jadi Anda naik level ke executive achiever.
Di kiri Anda lahir satu achiever, di kanan satu lahir achiever. Kalau satu achiever itu kan totalnya adalah 3.500 ya poinnya. Berarti kalau ada satu di kiri, satu di kanan, totalnya ada 7.000 poin di kiri dan di kanan. Kalau kita bicara grup bonus, kita dikeluarkan 12%. Nah, kalau saya hitung, jadi ada penambahan dari direct sponsor dan ada grup bonus, di total itu kurang lebih kita akan dapat lagi 12 juta rupiah. Gitu. Nah, kebayang nggak? Ini baru satu kiri, satu kanan. Kalau satu kiri, satu kanan, berarti akan ada lahir lagi 2 kiri, 2 kanan, dan seterusnya 3 kiri, 3 kanan. Nah, kalau teman-teman di dalam grup kita, lahir 5 orang achiever di kiri dan 5 achiever di kanan, kita masuk sebagai 3-star diamond. Dan income kita 12% kali 35.000. Artinya keluar kurang lebih 58 juta. Kalau lahir 10 achiever, nambah lagi tuh teman-teman, 117 juta. Kalau 20, 235 juta, dan seterusnya. Nah, kita ada satu peringkat yang namanya Crown Diamond Ambassador. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan 378.000 BV, kita kali 12%, maka kita dapat income 635 juta. Nah, ini adalah seorang CDA. Dahsyat atau dahsyat? Keren banget ya. 635 juta, gede banget gitu. Nah, ini masalah waktu aja teman-teman. Mungkin hari ini Anda join, 1 bulan kemudian Anda jadi achiever. Kemudian dari situ melahirkan achiever baru gitu. Jadi artinya sederhananya seperti ini. Ini memang hitungan matematis ya. Hitungan matematis yang kita bisa sama-sama hitung. Katakanlah bulan ini saya jadi achiever. Di bulan depan ada 2 orang achiever, satu di kiri, satu di kanan. Maka kita akan dapat 840 US dollar. Angkanya masih kecil, tapi lihat, di bulan berikutnya, kalau orang-orang ini rekrut 2 orang, jadi achiever, berarti bertambah lagi jadi 4, maka income yang kita dapat 1.680 dolar. Nah, apa yang terjadi? Berikutnya masing-masing rekrut lagi 2 orang. Akan ada 8 achiever. Omsetnya adalah 28.000. Kalau dirupiahkan atau didolarkan ya 3.000 US dollar. Dan seterusnya. Jadi bisa kebayang nggak? Memang satu titik nanti kita dibatasi maksimumnya adalah 15.000. Ini saya sengaja hitung 15.000 ya. Kalau 15.000 per minggu berarti 1 bulan itu 60.000. Nah, kebayang nggak? Di bulan ke-9 dan seterusnya, 60.000 itu mengalir terus dan terus. Gitu. Jadi kalau kita hitung secara tabel ini ya, dalam 24 bulan, income Anda total itu sudah mencapai 1 juta US dollar. Halo. 2 tahun. Dahsyat ya. Oke, mungkin teman-teman bilang, ya ini kondisi ideal 2 tahun. Bolehlah kita panjangin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terserah Anda lah. Tapi intinya, total income Anda bisa dapat 1 juta US dollar. Ketika sistem ini berjalan, duplikasi ini berjalan, ada orang dan sistem berjalan, sama seperti Anda punya bisnis. Anda menjadi pemilik bisnis. Ada orang dan sistem bekerja buat Anda. Income-nya mengalir. Kira-kira luar biasa atau luar biasa? Luar biasa ya. Nah, menariknya FFG itu sudah ada 14 orang yang melakukan ini dan mereka berhasil di level itu. Berhasil di level itu. Jadi tugas kita sebenarnya hanya follow, hanya ikutin, copy and paste, copy and paste. Kita bingung, kita bisa nanya, bisa berkonsultasi. Dan kita ketemu solusinya. Dan kita bisa jalankan bisnisnya. Nah, ujung-ujungnya, Anda ready nggak? Menjadi M2B yang berikutnya. Kalau Anda ready, yuk kita hand in hand, bergandengan tangan, dan kita mulai start dari sekarang. Oke, sementara itu dari saya, thank you. Saya kembalikan ke MC. Nanti kalau ada pertanyaan, kita bisa bahas. Ya. Thank you Mas Sofyan, terima kasih, luar biasa banget ya. Ternyata ini, wah bener kan, ini adalah jawaban doa dari kita selama ini ya. Nah, ini Mas, belum udah masuk ke chat dan ada yang di WA juga. Sebentar aku bacakan, ada yang mau bertanya. Iya, pertanyaannya sebentar.
Nah, nih katanya halo Pak Sofyan. Oke, sambil menunggu silakan ya Bro and Sis, kalau ada pertanyaan silakan Ya, di langsung aja chat. Des kalau ada pertanyaan. Ya, oke, saya lanjut ya Mas. Bro and Sis, kalau yang mau bertanya juga boleh aja langsung ketik di kolom chat Anda atau bisa japri ke saya kalau misalnya nggak mau ini. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana cara menjalankan bisnis ini? Apakah menjual atau mengumpulkan orang? Katanya gitu. Silakan Mas. Ya. Bagaimana cara menjalankan bisnis ini? Apakah menjual atau mengumpulkan orang? Oke. Ya, intinya adalah bisnis ini ada perusahaan, ada produk yang kita tawarkan ke customers ya, ke teman-teman kita, ke saudara kita gitu. Tapi memang jangan fokusnya bukan di jualannya, tapi fokusnya adalah bagaimana membangun jaringannya. Bagaimana mencari orang yang punya visi dan misi yang sama dengan kita, ingin mendapatkan income yang luar biasa gitu. Jadi jangan kejebak fokus di jualan. Karena contoh sederhana gini, ketika kita ketemu orang, pasti mereka lebih cenderung kepingin untuk, contoh sebenarnya gini, misalkan saya sama Desi, Des, saya lagi seriusin bisnis nih, mau nggak kamu saya ajak partneran sama saya, dimana kalau kamu seriusin bisnis ini, minimal income kamu bisa dapat 15-20 juta satu bulan. Kira-kira mau nggak, Des? Cenderung orang rata-rata bilang mau, gitu. Berbeda ketika saya bilang, Des, ini ada produk pembalut, mau nggak, Des? Pasti ya, kalau Desi perempuan mungkin oke lah, tapi kalau laki-laki pembalut. Betul Mas. Tapi kalau saya ajak berbisnis, katakanlah sama ya, berbisnis pembalut. Mungkin awalnya kaget nih. Pembalut. Iya, tapi bisnis pembalut. Ini proven nih, sudah terbukti gitu. Kira-kira gimana gitu. Mungkin dia mulai oke, bisnis nih gitu. Nah, pertanyaan berikutnya kan modalnya berapa? Buat ikut sebagai katakanlah distributor pembalut atau pebisnis pembalut gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya resikonya apa, ya kan? Dan gimana cara jalanannya? Ya, Pak ya? Ya. Ya. Nah, artinya nanti setelah itu diskusinya akan lebih menarik. Ketimbang kalau kita langsung to the point ke produk gitu. Jadi jualan produk. Ya. Oke, sementara itu dulu. Karena benar Mas, pertanyaan kedua yang dititip ini itu, apakah resiko yang ada dari bisnis ini? Nah, gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah sekarang gini, ketika kita mindsetnya kita udah masuk ke dalam bisnis ya, apakah mau pembalut, apakah mau alpha meta, apakah mau iSolution dan sebagainya gitu. Nah biasanya kalau secara konvensional apa yang dilakukan oleh mereka? Kalau mereka mau bisnis, yang pasti kan mereka cari tempat ya, buat betul. kantor, mungkin buat gudang. Kemudian mereka kepikir stoknya mesti berapa banyak, karyawannya mesti berapa banyak, ya, dan segala macam tetek bengeknya, ya Pak ya. Iya. Ya. Nah, menariknya di bisnis ini Anda nggak perlu pikirin itu, karena itu semua sudah dikelola oleh perusahaan yang namanya Bisword. Jadi Anda nggak usah pusing dengan kantor, dengan produksi, dengan distribusi barang dan sebagainya. Yang kita lakukan adalah kita hanya membantu Bisword mengembangkan marketnya. Dan menariknya, marketnya itu adalah orang-orang yang saya kenal. Mungkin teman saya, mungkin saudara saya, mungkin kalau bicara teman dari SD, SMP, SMA, kuliah, teman main, teman ketemu di Facebook, ketemu di medsos, dan sebagainya. Mereka-mereka ini adalah sebenarnya target partner bisnis saya gitu. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana mereka ini punya pola pikir yang sama dengan saya gitu. Mau bisnis atau mau gitu. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan lain? Ada Mas nih. Bagaimana strategi menjalankan bisnis ini kalau saya sibuk bekerja dan juga mengurus anak di rumah? Oke. Baguslah kalau Anda sibuk. Berarti Anda tahu bahwa waktu ini harus dimanfaatkan secara
maksimal gitu kan. Iya, betul. Kalau Anda nggak sibuk, saya bingung gitu. Ngabisin waktunya dengan kongko-kongko, dengan santai-santai gitu. Oke, satu hal teman-teman yang perlu dijawab adalah Anda mau nggak jalankan bisnis ini bersama-sama dengan kita? Ada kemauan dan ada keyakinan. Artinya membangun kemauan dan keyakinan. Mungkin sementara, aduh antara mau nggak mau, yakin nggak yakin kan gitu. Awalnya kan gitu. Saya juga awalnya seperti itu. Tapi mau nggak membangun kemauan itu dan keyakinan itu. Awalnya adalah itu dulu. Pada saat Anda punya kemauan ini dan Anda punya keyakinan ini, itu sebenarnya Anda udah satu langkah lebih maju dibanding orang lain. Oke. Nah, masalah waktu, kemudian nanti ini kan selalu berkaitan dengan juga modal, itu menjadi sesuatu yang relatif. Tinggal bagaimana kita memanage. Gitu. Di luar sana banyak orang bisnis ya, nggak punya pengalaman bisnis, tapi dia nekat mau bisnis. Karena dia tahu kalau bicara bisnis, uangnya akan lebih besar ketimbang kalau dia hanya karyawan. Ya apa ya? Percaya nggak? Kita bicara karyawan yang benar ya, karyawan jangan yang KKN dan segala macam gitu ya. Kebayang nggak sih kalau kita karyawan gitu, bisa nggak jadi seorang miliarder? Sebelum saya jawab ke yang lain. Kalau kita karyawan, bisa nggak jadi kita menjadi seorang miliarder, bahkan menjadi seorang bilioner? Bisa nggak? Halo? 1 banding kali ya, Mas? Bisa sih bisa, tapi 1 banding kali. Bisa atau bisa? Jangan salah ya, miliardernya ini passive income loh. Bukan active income. Buat apa Anda punya 14 miliar, begitu Anda pensiun, uangnya hilang, gitu. Uangnya berhenti. Gitu. Jadi yang kita tawarkan adalah passive income, residual income. Udah pasti nggak mungkin lah di E. Even Anda punya bisnis kecil-kecilan ya berada di self-employed juga nggak mungkin. Karena kita tahu bahwa itu akan berakhir di active income. Nah, pertanyaannya kalau memang nggak ada pilihan di E dan S menjadi active income, mau nggak mau kan Anda harus pindah kuadran itu dulu. Itu mesti dijawab juga gitu. Kalau Anda nggak kepikir untuk pindah kuadran, maka konsep ini nggak berlaku buat Anda gitu. Tapi kalau kita mau pindah kuadran, maka konsep ini menjadi leverage buat Anda untuk benar-benar masuk ke situ gitu. Oke, saya balik lagi ya, pertanyaan nggak punya waktu gitu. Waktunya semua sama kok. Orang terkaya di dunia ini dengan orang termiskin di dunia ini itu sama 24 jam ya. Tapi pertanyaannya kenapa kok mereka bisa jadi super kaya, yang lain bisa jadi super miskin gitu. Waktunya sama. Artinya tinggal masalah manajemen waktu. Iya Pak ya? Ya. Yang super kaya gitu, super duper kaya berarti dia memanage waktu lebih efektif dan efisien dibanding orang yang super miskin. Nah, kemudian yang kedua, saya nggak punya modal. Nah, saya balik. Kira-kira orang yang bisnis, apakah dia punya modal dulu baru bisnis, atau dia punya kemauan dulu dan keyakinan dulu, walaupun modalnya nggak punya, modal uang ya, itu dulu gitu. Pasti cenderung kemauan dan keyakinan dulu. Makanya banyak orang bilang bisnis dengan modal orang lain gitu. Modal orang lain maksudnya dia pinjam dari orang lain kan gitu. Kenapa ada bank gitu? Kenapa sekarang kok jadi rame fintech ya? Pinjol gitu dan segala macamnya gitu. Kenapa? Karena ada alternatif buat orang untuk dapatkan itu gitu. Nah, menariknya modal bisnis ini kan tidak terlalu besar dibandingkan dengan bisnis yang lain. Paling sederhana gini deh, kalau kita mau bisnis penghasilannya 1 juta US dollar, kira-kira modalnya berapa sih? Apakah 1,5 juta? Apakah 30 juta? Nggak dapat. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jangankan itu deh gitu. Yang sederhana ya, misalkan saya mau dapat sebulan 20 juta misalkan. Gitu. Kira-kira modal bisnis saya berapa? Nggak usah bisnis deh, kita bicara investasi deh. Kalau kita mau sewain apartemen 20 juta 1 bulan, berarti nilai apartemennya berapa? Berapa M? 1,5 sampai 2 M kali ya. Ya bisa 2 M lebih lah. Gitu. Artinya kalau saya modal 2 M aja, saya baru dapat 20 juta. Passive income ya. Gitu.
Nah pertanyaannya, modal 2M-nya punya nggak? Ember. Nah, menariknya bisnis ini, modal kita cuma $100 sampai $3.000. $1,5 juta sampai 25 juta. Anda boleh pilih. Start dari 1,5 juta boleh, dari di atasnya juga boleh. Walaupun punya 2 miliar, Pak Sofyan, tapi risikonya sangat tinggi, Pak Sofyan. Oh iya, apalagi sekarang. Nggak ada yang sewa. Risikonya tinggi, betul, betul. Padahal dia harus bayar uang bulanan ya. Iuran kebersihan, keamanan, dan sebagainya gitu. Artinya bukan untung malah pusing ya, malah buntung. Oke. Ada dibetulkan Mas, 20 juta sebulan itu apartemennya 4-5 M. Wah, Nah, tambah apalagi? lagi. Terima kasih. Iya, berarti lebih gede lagi kan modalnya kan. Ya, betul. Ya, Betul lupakanlah sekali. ini. Kita bicara yang ada di depan mata ini sekarang. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Oke. Ya, Bro Ensis, kalau ada pertanyaan lainnya, ya silakan saja. Ini luar biasa banget ya. Jadi ini sebenarnya membuka ya, Mas. Karena kalau tadi bicara pindah kuadran kan sebenarnya nggak usah khawatir, sudah ada support system FFG yang sudah proven secara internasional yang akan membuat kita berpindah secara mindset, ya kan, attitude, leadership, skill dan lain sebagainya. Nah tadi aku Mas Sofi bilang pindah nggak cuma sekedar pindah gitu kan. Pindah itu bagaikan apa, ada tembok besar ya antara kuadran aktif income dan pasif income. Nah, ini yang benar-benar apa, terima kasih banget sama FFG Sekolah Bisnis yang luar biasa. Oke, Bro Ensis, silakan kalau ada pertanyaan lagi di kolom chat bisa dituliskan atau oh iya Mas, ada lagi nih. Oke, kalau saya tertarik bagaimana memulai bisnis ini, serahkan KTP. Segera join aja. Ambil paketnya mau yang mana, terus kemudian Anda mulai menyusun daftar nama orang-orang yang mau Anda ajak bersama dengan Anda untuk membangun bisnis ini. Terus kemudian start lakukan program-program yang ada di kita. Baik itu program personal growth program, program baca buku, kemudian ada pertemuan-pertemuan, dan mulailah start untuk melakukan seperti yang kita lakukan sekarang, undang orang untuk datang ke pertemuan. Pertemuan seperti ini ya, kita jelaskan konsep secara umum, kemudian kalau mereka tertarik pengen tahu tentang produk, kita juga bisa jelaskan secara produk. Kemudian kalau mereka tertarik bagaimana cara bangun bisnis, kita bisa jelaskan juga. Memang hari ini saya nggak bisa jelaskan secara detail, nanti bisa sampai besok pagi gitu. Tapi kita bisa atur waktu lagi buat Anda yang tertarik untuk join atau bahkan yang sudah bergabung gitu ya, kepingin tahu lebih detail gimana cara bangun bisnisnya gitu. Tapi yang pasti konsep kita Achiever program adalah bangun jaringan, bangun atau menemukan orang yang punya pola pikir yang sama, artinya ngebangun bisnis. Dan bisnisnya sederhana. Sederhananya gini, kalau Bapak dan Ibu atau teman-teman punya uang 1,5 juta gitu ya, atau 25 juta, ini saya bicarain yang sederhana ya. Biasanya uang itu ada di mana? Uang itu umumnya hanya nongkrong di bawah bantal, bawah kasur gitu, apa di bank. Mungkin hanya taruh di bank ya. Pertanyaan berikutnya, uang itu berkembang nggak di bank? Kalaupun berkembang nggak signifikan. Oke, ada yang bilang saya investasi. Ya oke, investasi apa dengan uang yang hanya seperti itu? Ada loh, ya ada, tapi hati-hati. Sekarang banyak investasi bodong ya. Jangan sampai cuma janji-janji, akhirnya blast selesai gitu, hilang semua gitu. Anda juga harus wise, karena bicara investasi, kalau angkanya sudah kebesaran itu nggak make sense. Ada something wrong di situ ya. Saya nggak mau bahas di sini, tapi intinya sesuatu itu bisa dihitung dengan angka gitu. Dan mungkin teman-teman bilang ini kan juga 1 juta US dollar 14 miliar datangnya dari mana gitu kan, nggak mungkin juga. Oke, kita bisa hitung teman-teman semua. Uang itu datangnya dari mana? Dan tadi saya udah jelaskan ya, ada grup bonus, ada drive bonus yang kita bisa hitung. Yes. Gitu. Ini bicara numbers saja. Kalau numbers-nya semakin besar, artinya income itu juga semakin besar. Gitu. Dan menariknya, Anda nggak kerja sendirian. Kita nggak kerja sendirian. Kita berpartner.
Oke lah, awalnya saya sendiri. Kemudian begitu ada 2 orang, saya bekerja dengan 2 orang. Nah, kalau masing-masing kita rekrut 5 orang, referensi 5 orang, yang punya pola pikir yang sama, kepingin bisnis ya, dengan modal yang sangat sederhana, yang sangat kecil gitu, tapi pengen dapat income yang besar. Ketemu 5 orang. Nah, 5 orang ini ketemu lagi 5 orang. Oke lah, nggak usah bicara 5, sama seperti yang tadi ya, 2 lah gitu. Rekrut 2 orang. 2 orang rekrut lagi 2 orang. Berarti kan jadi 4. 4 orangnya rekrut lagi 2 orang, jadi 8. 8 rekrut lagi 2 orang, jadi 16. Kemudian jadi 32, jadi 64, jadi 128, jadi 256, 512, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau itu kita hitung, berarti kan ada poin-poin yang mengalir ke dalam transaksi ya, ke dalam company gitu. Ada aliran uang masuk. Nah, nanti perusahaan akan keluarkan aliran uang keluar berupa bonus-bonus ke kita. Dan bonus-bonusnya itu yang saya sebutkan tadi di awal. Nah, berkaitan dengan resiko, memang selalu bisnis ada resiko, ya kan? Gitu. Tapi resiko di bisnis ini bukan resiko kehilangan uang atau bangkrut, itu enggak. Uang yang Anda keluarkan, sebenarnya Anda dapat produk, dapat barang. Dan menariknya, Anda nggak cuma dapat barang, tapi Anda dapat lisensi bisnis, dapat franchise-nya, dapat ID-nya, dapat bisnisnya. Gitu. Di luar sana, Anda beli produk, Anda dapat produk, tapi nggak ada bisnisnya. Ya. Dan itu Anda udah happy. Anda keluar uang, dapat barang, dapat handphone, dapat pembalut, dapat apapun di luarannya, Anda happy. Keluar uang, dapat barang, selesai. Tapi Anda nggak pernah dapat bisnisnya. Nah, contoh sederhana, misalkan Anda beli handphone ya, beli handphone, kemudian Anda pakai, dan Anda boleh ceritakan, cerita referensi ke orang lain. Orang lain beli handphone yang sama karena referensi dari Anda. Kira-kira Anda dapat bonus nggak? Enggak ya? Senang aja untuk melakukan itu. Nah, menariknya kalau Anda lakukan ini di BizWorld, maka Anda dapat bonus. Dan ketika Anda lakukan rutin, berarti bonusnya juga akan rutin. Menariknya lagi, orang-orang yang Anda rekrut melakukan hal yang sama seperti Anda lakukan, Anda dapat double bonus. Bahkan triple bonus, bahkan multiple bonus. Nah, itu yang menarik. Nah, itulah konsep jaringan. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi nih, Mas. Banyak banget ya. Oh, Mbak atau Mas, ayo nanya sendiri ini bagaimana, kasihan MC-nya, enggak apa-apa. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana strategi untuk orang yang tidak berpengalaman dan tidak percaya diri? Wah, ini dia. Satu dulu ya, apa langsung? Ya, boleh. Biar nggak bingung. Orang yang nggak punya pengalaman dan nggak percaya diri, itu gue banget, saya banget gitu. Saya dulu nggak punya pengalaman di industri jaringan gitu, dan termasuk yang nggak pede lah gitu. Jangan lihat sekarang ya, tapi lihat dulu gitu. Ya, kalau kita bicara dunia konvensional, bisnis konvensional, mungkin itu udah harga mati lah gitu. Jangan harap Anda bisa bisnis gitu. Tapi menariknya konsep bisnis jaringan nggak seperti itu. Bisnis jaringan itu tetap terbuka buat siapapun yang nggak punya pengalaman dan buat siapapun yang nggak percaya diri gitu. Yang penting kita mau belajar gitu. Yang penting kita open mind, open heart gitu. Jangan close mind, close heart, itu yang kunci utamanya gitu. Jadi dengan kita mau belajar ya, mau bertumbuh, artinya kita bisa melakukan perubahan di dalam diri kita. Baik Anda agak percaya diri atau nggak punya pengalaman. Pengalaman kan sebenarnya sederhana ya. Contoh bisnis ini, cara jalannya adalah melakukan referensi. Cerita ke teman Anda. Mungkin Anda belum tahu bagaimana ceritanya, it's okay. Tugas Anda adalah mengundang teman datang ke pertemuan kita seperti ini. Bisa online, bisa offline sebenarnya. Tapi memang lebih baik online gitu ya. Karena dalam satu waktu kita bisa ketemu dengan banyak orang. Dan kita nggak perlu macet-macetan gitu kan, nggak perlu atur schedule, satu di Bandung, satu di mana, enggak. Satu waktu kita berkumpul, itu dari mana bisa datang gitu. Lebih efektif, lebih efisien gitu. Nah, resikonya apa pada saat Anda mulai melakukan bisnis ini dengan mengundang? Ada yang mau, ada yang enggak, ya. Ada namanya penolakan gitu. Nah, penolakan itu adalah pengalaman bagus buat kita. Mungkin buat teman-teman yang belum punya pengalaman, aduh kok ditolak ya? Saya undang satu orang, dia nggak mau.
2 orang dia nggak mau, 5 orang dia nggak mau. Aduh, kok begini ya? Nah, itu udah proses pengalaman. Nah, dari situ mungkin Anda mulai belajar bagaimana menghadapi penolakan gitu. Ya. Jadi artinya Anda mulai bertumbuh, mulai merasakan bahwa oke, ada resiko penolakan, tapi juga ada resiko penerimaan. Kan selalu gitu ya. Tuhan selalu adil lah gitu. Ada malam, ada siangan, ada nolak, ada mau, ada yang terima kan gitu. Nggak mungkin selamanya nolak terus pada saat ada penerimaan gitu. Jadi nanti Anda ketemu juga dengan orang yang nerima. Ada yang nolak, ada yang nerima. Gitu. Tapi yang pasti Anda dapat pengalaman. Nah, kalau Anda nggak jalankan bisnisnya, ya Anda nggak punya pengalaman gitu. Dan menariknya juga pengalaman ini bisa Anda temui dengan Anda lakukan sendiri atau Anda temui pada saat Anda ngobrol dengan, ya seperti sekarang, ngobrol dengan orang-orang yang sudah berjalankan bisnis ini. Jadi Anda sebenarnya tidak perlu melakukan kesalahan yang sama. Gitu. Contoh sederhana, kita kan selalu diinfokan bahwa konsepnya jangan jualan. Ya udah jangan jualan gitu. Karena ketika Anda lakukan jualan, ya mungkin penolakannya akan lebih banyak lagi. Oke. Jadi it's okay buat Anda yang nggak punya pengalaman dan Anda nggak percaya diri. Ada proses lah untuk belajar gitu. Memang mungkin sepertinya lambat gitu ya, tapi it's okay. Anda seperti mungkin pernah tahu pohon bambu ya. Pohon bambu pertumbuhannya kan kelihatannya lambat gitu, tapi dia nanam ke bawah gitu, ke pondasinya, ke akarnya gitu. Jadi dia tumbuhnya bukan ke atas, tumbuhnya ke bawah gitu kalau kita lihat ceritanya. Setelah ke bawahnya selesai baru dia naik gitu. Nah, begitu dia naik, itu kan strong sekali gitu. Pohon bambu mau ditiup angin kayak apapun dia tetap nggak runtuh gitu. Kenapa? Karena pondasinya strong. Bisnis ini juga sama. Memang Anda kesannya lambatnya. Anda belajar bagaimana improve, menaikkan gimana kepercayaan diri Anda, mulai pengalaman baru dan sebagainya gitu. Tapi itu sebenarnya menjadi pondasinya kita, pondasinya teman-teman. Dan itu sangat mengakar, sangat strong, sangat kuat gitu. Sehingga pada saat Anda terus jalan, mau ada hujan badai, Anda tetap eksis di sini gitu. Dan menariknya nanti akan ada orang yang nggak berani nolak Anda gitu, karena Anda udah pede banget dengan penolakan. Yes. Jadi saran saya adalah open mind, open heart, dan ikutin semua prosesnya gitu. Ikutin pembelajarannya, ikutin training-trainingnya, ikuti pertemuan-pertemuannya, sehingga itu akan menambah wawasan Anda, menambah pengetahuan Anda dan sebagainya. Okay. Betul banget ya, karena FMG itu luar biasa ya, itu berkaitan dengan mental ya. Oke Mas, ini ada lagi yang titip tanya, apakah di sini ada tutup poin dan itu berapa besar? Dan apa bedanya bisnis ini dengan MLM lain? Ya, silakan Mas. Ya, bisnis ini memang bisnis jaringan, memang bisnis MLM gitu. Jadi kalau yang alergi ya welcome to alergi, karena saya dulu juga alergi bisnis seperti ini gitu. Tapi alergi karena belum tahu. Ketika tahu, makanya jadi bukan hanya jatuh cinta ya, tapi enjoy gitu. Oke. Apa bedanya dengan bisnis yang lain? Bedanya adalah nggak ada FFG-nya di sana gitu. Betul. Di sini adalah FFG dengan buzzword, di sana yang lain gitu ya. Jadi artinya akan berbeda lah gitu. Tapi yang pasti di sini sudah ada 14 orang yang benar-benar sebagai seorang miliarder gitu. Dan guru-gurunya adalah orang-orang Indonesia ya gitu. Jadi patut berbangga lah bahwa bisnis ini punya master gitu dari negeri sendiri gitu. Dan support system ini memang dilahirkan di Indonesia gitu, bukan dari luar masuk ke sini enggak. Tapi justru dari sini kita ekspor keluar gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri lah gitu. Dan nanti teman-teman yang sudah bergabung di sini akan mulai melihat bahwa yang di-sharing di sini, yang di-training di sini tidak hanya bicara bisnis semata gitu, tapi juga perkembangan individunya, perkembangan self-development-nya, mindset-nya, spiritualnya, semuanya di-upgrade gitu. Jadi nggak cuma bicara secara uang, bisnis, enggak gitu, tapi secara kehidupannya. Itu yang tidak semua bisnis jaringan atau MLM di luaran itu ada seperti itu. Memang akan banyak gitu. Tapi intinya adalah Anda boleh bandingkan lah secara perusahaannya seperti apa gitu kan, produknya seperti apa.
kemudian konsep hitung-hitungan uangnya seperti apa, gitu. Anda boleh bandingkan gitu. Karena saya juga membandingkan dalam perjalanan saya di bisnis ini gitu. Dan akhirnya saya menyimpulkan bahwa ini menjadi pilihan yang menarik buat saya gitu. Dan buat teman-teman silakan membandingkan. Katakanlah Anda sudah pernah join ini, join itu gitu. Ya kita ngobrol, bahas. Ini kan sifatnya lebih ke pribadi ya. Jadi saran saya memang saya nggak bahas di sini karena masing-masing punya pengalaman yang berbeda. Jadi teman-teman siapapun yang sudah punya pengalaman macam-macam MLM gitu ya, silakan nanti kita bisa ngobrol detail secara private gitu ya, bahas tuntas, mau 10 jam juga boleh gitu. Gitu. Ataupun kalau misalkan Anda belum punya pengalaman, ya oke juga, kita bisa ngobrol juga. Gitu. Tapi yang jelas bahwa industri ini adalah industri yang proven berbagai macam krisis, dia tetap eksis, tetap jalan. Jadi istilahnya bisnis yang tahan krisis ya, mau krisis moneter, mau krisis pandemi seperti kemarin, apapun itu. Bisnis ini tetap eksis, bahkan growing, bahkan bertumbuh. Jamuran malah Mas sekarang ya. Iya, betul. Jadi artinya buat siapapun yang mungkin alergi, saran saya adalah open mind, open heart, pelajarin lebih lengkap. Karena industri ini berkembang. Gitu. Bahkan berkembangnya nggak jalan tapi lari gitu, terbang gitu. Benar-benar luar biasa. Luar biasa Dan sekali. menjadi salah satu rekomendasi dari banyak orang super kaya di dunia gitu. Oke. Siap. Ya, Oke, luar biasa Mas Sofyan. Dan di sini juga hadir guru saya ya. Ada Mbak Retno Indarti, mantan pacarnya Mas Sofyan. Yang cantik. Mbak Retno mungkin bisa menambahkan karena guru saya yang satu ini luar biasa ya, Bapak Ibu Bro and Sis, karena dari beliau lah kita bisa melihat sisi lain yang gak kelihatan selama ini. Apa tuh, bukan dunia lain ya. Silakan Mbak Retno kalau ada tambahan. Ini langsung ditucret ini. Silakan Mbak. Biasanya berkaitan dengan faith atau gratitude ya. Ini master saya yang satu ini luar biasa. Silakan Mbak Retno. Apa nih? Jawab yang mana nih? Nggak usah dijawab Mbak. Mungkin ada pengalaman-pengalaman atau mungkin sharing tentang itu tadi, faith, kemauan dan keyakinan dalam berbisnis itu kan penting banget. Tidak ada mau yang ditunjukkan oleh Mbak Retno tentang itu? Pas dulu deh, nanti mungkin ada tambahan. Soalnya tahu-tahu di ini ditodong saya juga. Nanti mungkin ada tambahan setelahnya ya. Mungkin tambahannya dari saya deh. Jadi buat teman-teman siapapun yang sudah bergabung ataupun belum gitu, memang ada paradigma yang kita mesti ubah dibandingkan konsep MLM atau bisnis jaringan di luaran gitu. Bahwa memang ada produk yang kita pasarkan, tapi sebenarnya jangan fokus di jualan produk gitu. Karena kebayang kalau Anda jualan produk, katakanlah Anda satu produk untungnya katakanlah 10-50 gitu. Kalau Anda mau untung miliaran, berapa juta produk yang Anda harus jual gitu di tangan Anda gitu kan. Akan pusing luar biasa gitu. Yang kita lakukan adalah kita melakukan proses duplikasi, membangun jaringan. Sederhananya gini, Anda punya uang 1,5 juta, Anda punya uang 20 juta, Anda punya uang berapapun lah gitu. Mau nggak uang itu Anda investasikan di bisnis ini? Uang yang Anda keluarkan, Anda dapat barang. Berarti kan sudah free kan, maksudnya sudah selesai kan gitu. Iya apa ya? Nah, yang menariknya Anda lakukan hal yang lain, artinya gini, Anda rekrut orang, referensi ke orang, Anda sharekan pola pikir yang sama gitu. Karena mereka pasti punya uang yang sama seperti Anda gitu. Bahkan uangnya berlebih gitu. Sekalipun mereka nggak punya uang, is okay. Pola pikirnya difotokopin ke mereka gitu. Mau nggak dari kondisi yang nggak punya uang, suatu saat nanti Anda punya uang. Memang syaratnya untuk join di sini Anda harus beli produk. Nah, uang yang Anda belum punya, Anda pinjam dulu dari luaran. Anda join, Anda dapat produk. Ketika produk ini Anda jual atau Anda pakai, Anda dapat uang gitu. Dan menariknya adalah yang sebenarnya Anda dengan join di bisnis ini, Anda mulai bisa melakukan referensinya gitu ke orang-orang lain. Dan orang-orang itu bisa jadi adalah orang-orang yang secara finansial ada di atas Anda, jauh di atas Anda, atau sama dengan Anda, atau di bawah Anda. It's okay, nggak ada masalah gitu.
Artinya ini adalah pasar bebas. Gitu. Kalau Anda office boy, Anda bisa tawarin manajer Anda, bisa tawarin bahkan direktur gitu kan, bahkan bisa tawarkan siapapun lah di luar sana. Gitu. Dan kalau Anda belum punya keberanian, nggak apa-apa. Kita belajar bagaimana memberanikan diri. Gitu. Anda nggak bisa presentasi, is oke. Kita bisa bantu bagaimana cara presentasi ke mereka. Gitu. Anda nggak ngerti, nggak apa-apa. Kita belajar bagaimana cara ngertinya. Yang penting Anda punya kemauan dan punya keyakinan untuk melakukan proses itu. Nah, dalam perjalanannya pasti ada orang yang mau, ada juga orang yang enggak, ya kan? Atau ada orang yang masih bingung, abu-abu gitu. Nah, saya justru senang ketemu orang yang masih abu-abu gitu. Artinya orang ini belum ngerti, tapi kepengen ngerti. Gitu. Nah, kita diskusi lagi dengan dia. Macam-macam kita mau diskusi apapun dengan mereka. Jadi paling nggak mereka ini bisa menangkap apa yang kita lakukan di sini. Nah, ketika mereka sudah bergabung, kita juga sharing dengan mereka bagaimana cara jalankan bisnis ini. Gitu. Dan cara jalankan bisnis ini sederhana. Yang pertama adalah Anda punya tujuan. Mau ngapain. Tujuannya sederhana adalah pengen nggak dapetin income, pengen nggak jadi achiever gitu ya, atau jadi executive achiever dan seterusnya. Jadi intinya Anda punya impian, Anda punya tujuan. Kalau Anda join nggak punya tujuan, saya sangat sarankan jangan join. Nanti Anda jadi nyasar gitu. Jadi keder kalau bahasa Betawi, nggak punya tujuan ya. Sama seperti Anda stop Grab gitu, pasti yang pertama adalah tujuannya kemana gitu. Kalau Anda nggak bisa masukin tujuannya kemana, Anda nggak akan dilayani oleh Grab. Ya kan? Anda naik taksi sama. Nah, di bisnis ini juga sama. Anda tujuannya apa? Gitu. Kalau Anda bilang nggak punya tujuan, saya sangat sarankan jangan join di bisnis ini. Karena saya nggak mau keder seperti Anda gitu. Jadi harus punya tujuannya. Apakah tujuan secara finansial? Itu udah pasti lah, secara finansial atau tujuan yang lain. Anda kumpulin. Kemudian yang kedua, Anda kumpulin teman-teman Anda. Daftar nama orang-orang yang mau Anda ajak di sini. Bisa jadi mereka yang punya uang, oke. Mereka nggak punya uang, oke. Mereka yang sangat sibuk, oke. Mereka yang pengangguran, oke. Masukin aja. Nah, orang-orang inilah yang akan kita undang untuk ketemu, ngobrol seperti ini. Kita presentasi. Presentasi Anda nggak usah bingung, nanti bisa ajak orang-orang yang mengundang Anda, senior-senior Anda, untuk melakukan presentasi. Bisa follow up seperti ini. Nah, pilihan buat mereka bisa join, mereka bisa nolak. Kalau mereka join, oke, mereka masuk kan, sudah masuk, dan kita ajarin mereka bagaimana cara jalankan bisnis. Yang belum, is oke. Ini masalahnya dia belum paham aja. Nanti kita bisa follow up lagi dengan mereka. Atau kalau mereka masih tetap nggak mau, is oke, nggak apa-apa. Masih banyak orang di luar sana yang kita ajakin lagi. Gitu. Dan tugas kita sebenarnya hanya mengundang presentasi, follow up, mengundang presentasi, follow up. Gitu. Anda nggak usah pusing kenapa dia nggak mau, nggak usah pusing. Yang penting Andanya mau. Gitu. Kalau Anda pusing kenapa ditolakin orang, akhirnya Anda kepusingan sendiri. Gitu. Tapi kalau Anda nggak pusing, ketemu orang, mau, nggak mau, terus aja gitu. Yang mau, oke, kita ajak. Nanti akan ketemu orang-orang yang mau. Dan tugas kita sebenarnya hanya menemukan orang-orang itu. Gitu. Betul. Betul. Gitu. Nah, nanti mulai ada 1-2 orang dan seterusnya join, bergabung dengan Anda. Oke. Tapi kalau Anda nggak lakukan bisnisnya, jangan harap Anda ketemu orang itu. Saya nggak pernah ketemu orang, nggak pernah sharing, nggak pernah ngundang gitu. Ya, jangan harap ketemu orang, jangan harap mendapatkan uang itu gitu. Jadi Anda harus berani melangkah. Anda harus berani untuk undang orang itu. Berani ditolak orang itu. Gitu. Kalau Anda takut ngadepin penolakan, ya nggak akan bisa jalan bisnis ini. Gitu. Oke, Pak. Ya sebenarnya ini jelas banget ya. Jadi kalau tadi pertama kali Pak Sofyan sudah bilang ke kita tentang cash flow kuadran 5% sama 95% di sisi kiri ya, active income, 5% di kanan. Dan secara populasi juga kelihatan kan cuma 0,7% loh yang menjadi miliarder di US dollar ya di dunia ini. Nah, sedangkan sekarang ini Mas Sofyan sedang men-sharingkan sesuatu yang akan membawa kita
menjadi seorang milioner to bilioner dengan adanya program FFG M2B ini. So memang sangat luar biasa. Kalau saya bilang super duper luar biasa gitu ya. Dan ini patut Anda pertimbangkan karena ya tadi itu sebulan 15 juta kalau duplikasinya berjalan dengan luar biasa banget dan lancar 2 tahun 1 juta US dollar gitu. Ya, dan jangan khawatir, FFG sebagai perubahan support system secara internasional akan membentuk Anda secara mental, leadership, skill, attitude, dan lain-lain menjadi seorang entrepreneur yang sangat tangguh. Terima kasih banget Mas Sofyan atas sharingnya pada malam hari ini. Ya, mungkin ada yang malu-malu sebelum ditutup bertanya. nanti bisa sharing ini Victorious Night. Oh bisa, ya. Bisa. Ya, dari Mas Sofyan, boleh? Silakan. Oke. Jadi teman-teman siapapun yang hadir di sini, terima kasih sudah bergabung ya. Nah, menariknya ada satu event tanggal 26 dan 27 ya, kita ada namanya Victorious Night. Ini adalah satu session global dalam 2 hari ya. Nanti akan kalau saya bilang ini adalah kisah sukses dari perjalanan mereka dari 14 orang ini dalam menjalankan bisnis ini. Jadi saran saya siapapun yang hadir di sini segera dapatkan tiketnya dan hadir di situ gitu, karena akan dikupas banyak ya. Bagaimana kiat untuk berhasil di bisnis ini gitu. Yes. Jadi istilahnya keraguan Anda akan terjawab di situ. Bahkan buat Anda yang sudah bergabung, bagaimana untuk ke depannya itu mereka juga akan jelaskan. Jadi intinya solusinya ada di acara ini, Victorious Night gitu. Jadi buat siapapun segera, dan menariknya sampai besok ya tanggal 28 Februari jam 23.59 gitu ya. Itu masih early bird. Jadi harganya di diskon. Bahkan menariknya 1.000 orang pertama yang beli produk ini, beli tiket ini dapat produk free, produk gratis kayak solution. Jadi istilahnya semacam kayak diskon 50% kurang lebih kalau saya hitung gitu. Jadi buat siapapun cepetan join, cepetan beli. Dan nanti tanggal 26-27 Anda hadir, open mind, open heart, Anda siapkan catatan gitu. Karena semua rahasianya ada di situ. Semua rahasianya di situ dan nggak ditutup-tutupin, dibuka belak-belakan gitu. Dan Anda bisa dapatkan itu, dan setelah dari situ Anda tinggal jalan. Oke, itu aja dari saya. So, don't miss it. Oke, Bapak Ibu, Bro and Sis, tadi kan sudah dibilang kalau bicara dengan FFG itu tidak cuma melulu soal bisnis ya, dan Anda akan melihat seberapa amazingnya komunitas ini ya. Amazing juga soalnya pelajaran untuk mendapatkan 1 juta US dollar itu, Mas. Oke, Bapak Ibu, Bro and Sis, saya doakan sehat semua. Jadi kalau nggak ada tambahan, ini mungkin Bu Retno udah ketemu belum tambahannya Bu Retno? Kalau belum ketemu nggak apa-apa, disimpan untuk next pertemuannya. Kenapa Pak? Untuk next pertemuan. Next pertemuan. Jadi jangan lupa tetap undang orang sebanyak-banyaknya. Kita akan menemukan orang yang satu visi dengan kita, ya satu point of view dengan kita. Luar biasa banget. Sekali lagi terima kasih Mas Sofyan. Salam buat keluarga di rumah. Bapak Ibu sehat semuanya, bahagia semuanya, dan saya Putu Desi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di next pertemuan karena akan ada sharing jadi Barat Idarti. Oke, luar biasa. Oke, bye-bye. Silakan. Sampai silakan live dari Zoom. Sehat selalu, bahagia selalu. Sambil mimpiin 1 juta US dollar ya. Langsung join di FFG. Amin.